yang sedang mendengarkan RPK 96.3 FM. Pagi ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, polisi untuk rakyat. Katakanlah kita sambil memperingati 77 tahun Polisi Republik Indonesia yang kemarin dirayakan. Baik, sudah hadir dua narasumber kita. Yang satu Pak Jeki Uli, kebetulan beliau lagi di Kupang, tapi beliau akan standby. Beliau adalah Irjen Pol Dr. Andes Yakobus Jeki Uli M.Hum. Beliau adalah anggota DPR Komisi 3 Republik Indonesia. Yang kedua, di sini ada teman kita, sahabat kita dari jurnalis Pewarna Indonesia. Beliau adalah aktivis Ormas, Kefas Hervin Devananda. Kita sapa dulu. Selamat pagi Bang Kefas. Yo, selamat pagi Bung Doni, gimana kabar? Baik saja, sehat selalu. Tuhan. Iya, yang kedua adalah Opa Japi. Beliau adalah penulis, aktivis dan ketum II. Kita sapa dulu. Selamat pagi Opa. Selamat pagi sahabat RPK, Ya. selamat pagi semuanya. Salam sehat, salam sejahtera. Yo, baik, kita mulai saja dengan Opa Japi sebagai prolog. Silakan. Ya, selamat pagi. Seringkali sahabat RPK mendengar bahwa pada kasus-kasus tertentu, ya nanti pakai Kefas yang lanjutkan tentang kasus-kasus ini. Orang berkata bahwa negara di mana negara ketika mereka berada seperti itu. Ini timbul pertanyaan, apakah negara itu identifikasi dengan apa? Pejabatnya, lurahnya, RT-nya, tentaranya, atau polisinya. Nah, kita memperhatikan bahwa Polri kalau disebut sebagai Polri untuk rakyat, maka kita jauh ke belakang, jauh ke masa yang lalu, bahwa kata polisi, polite, atau itu bahasa Yunani dan Latin, itu menunjuk kepada politea, polis. Itu negara kota pada masa lalu. Nah, pada saat itu, pada masa lalu tentu saja setiap polis atau kaisar kota dia menangani banyak hal dalam republik, sehingga mereka membutuhkan orang-orang tertentu agar mewakili kaisar kota untuk menangani kasus-kasus. Nah, ketika ada kasus keamanan, kriminal, maka orang-orang itu tidak perlu lagi lari ke istana, tapi mereka cukup mengirim atau meminta petugas-petugas yang ditetapkan oleh kaisar kota itu atau polisi itu untuk menangani kasus. Nah, ketika para petugas itu sampai ke area, orang akan berkata, polis sudah datang, polisi sudah datang. Maksudnya negara kota, kaisar sudah datang. Nah, orang-orang inilah yang mereka sebut negara hadir di area publik. Nah, belakangan di Eropa tentu saja kata polis dilanjutkan sebagai kata polisi, mewakili negara. Nah, kalau kita mengatakan bahwa negara ada di mana, negara hadir, negara kemana, nah kita sebetulnya berasumsi bahwa di mana polisi harus ada di area publik. Itu pendahuluan dari saya. Oke, selanjutnya dengan Bang Kefas, silakan. Ya, tadi kita sudah menyatakan tentang latar belakang sejarah munculnya kepolisian. Kenapa sih ketika berbicara polisi untuk rakyat, kenapa terlalu seakan-akan ketika kita bicara tentang penegakan hukum selalu beririsan dengan kinerja polisi? Karena secara tidak langsung polisi itu yang beririsan dengan kehidupan bermasyarakat, menjaga Kamtipmas, menjaga ketertiban, keamanan dan lain sebagainya untuk kehidupan masyarakat sipil. Dan saya percaya hari ini apakah prestasi polisi yang ada di Republik kita sudah cukup amat baik atau secara gradual, apakah sudah menyenangkan semua keinginan dan aspirasi masyarakat. Karena menyambut Hari Bayangkara ini, saya percaya orang ketika mengkritisi sesuatu tentang kinerja kepolisian karena dia cinta polisi dengan berbagai macam kemungkinannya. Betul gak Opa ya? Betul. Saya pikir itu. Makanya kemarin ada beberapa survei juga yang hari ini berbicara tentang kinerja kepolisian
opini publik itu sudah 74% lebih. Itu yang kita lihat. Berarti kan kinerja-kinerja ini memang banyak peningkatan-peningkatan. Tetapi apakah kemudian itu sudah menyenangkan dan ideal? Nah, inilah yang saya percaya bahwa hari ini diskusi itu dilakukan, Bu. Itu aja mungkin perantara dari saya dulu. Iya. Saya kembali ke Opa. Opa, sekarang kan kita lihat di mana-mana tuh katanya polisi itu presisi. Saya bilang mungkin kalau zaman dulu kan mau nembak kaki kena kepala kali ya. Ya, kalau sekarang ada telepon. Oh iya, silakan. Ya. Halo. Selamat pagi Pak Tony. Oh, Ya, selamat pagi, iya, Pak Pak Jeki. Jenderal nih ya. Selamat pagi Pak ya. Selamat Ya, pagi kita- Pak Jenderal. Kita lagi mengamati tentang ulang tahun HUT Polri. Silakan sehubungan dengan HUT Polri. Ya, Polisi untuk rakyat. polisi untuk rakyat topiknya. Ya, Bagaimana? ya silakan tanggapannya. Sekarang ini udah ada kemajuan bahwa polisi itu udah melayani rakyat, dekat dengan rakyat. Silakan. Jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Iya. Melihat dari judul polisi Untuk rakyat, ya. itu adalah memang itu hakikat daripada polisi sejak Ya. lahir, Hakikat. bahwa mereka dilahirkan untuk kepentingan dan kebutuhan rakyat dalam rangka Iya. keamanan dan ketertiban masyarakat. Iya. Itu pada dasarnya. Kemudian berkembang menjadi organisasi besar. Iya. Tentunya banyak tantangan, banyak hambatan maupun yang dialami, yang kesulitan dialami. Namun Iya. polisi pada dasarnya mesti kembali kepada dia harus bersama rakyat. Iya. Itu yang pasti dalam menjalankan tugasnya. Iya. Baik, pengertiannya sekarang ada Presisi. presisi itu polisi programnya presisi apa kira-kira menjelaskannya kepada masyarakat? Implikasi yang Implikasi. praktisnya ya. Ya. Implikasi praktis daripada presisi itu dimaksudkan kepada pimpinan Polri adalah Oh, bahwa polisi itu mesti mendekatkan diri dengan rakyat dan dicintai oleh rakyat. Itu intinya daripada itu, sehingga mereka dalam melakukan tugasnya bahwa dia selalu bersama rakyat di lapangan. Itu yang jelas. iya Ya. baik. Ada pertanyaan? Dari pengalaman bahwa dulu waktu saya masih kecil lewat kantor polisi aja takut karena polisinya pakai sepatu tentara, baju bergalak-galak. Sekarang kan kalau kita ke kantor polisi seperti kayak kita ke lobby bank. Iya. Jadi menarik ya. Ini ada perubahan-perubahan sejak Jenderal Tito sampai ke sekarang ya, Pak Undan. Saya lihat di situ semakin humanis. Kira-kira gitu Pak Tony. Iya. Ya, wajah polisi sekarang Wajah humanis bukan cukup lebih humanis ya hari Yap. ini ya. Cuma kan konteksnya kan ada persoalan juga, Jenderal. Kenapa? Dengan program presisi ini ternyata banyak ruang-ruang publik yang ternyata dengan personil yang minim, dengan resources yang ada, itu kan juga tidak ideal. Nah, Komisi 3 dalam hal ini untuk bicara kinerja kepolisian untuk infrastrukturnya gimana tuh, Pak Jenderal? Mohon petunjuk. Begini, jadi polisi itu sebenarnya sudah membenahi sejak reformasi itu 3 hal. Iya. Strukturnya, terus strukturnya, instrumennya, dan kulturnya Iya. dihadapkan kepada masyarakat. Struktur, instrumen, dan kultur. Struktur itu Struktur, bentuk instrumen. organisasinya. Hmm. Instrumen itu aturan-aturannya lah yang dilaksanakan. Kultur itu anggotanya yang melaksanakan tugas itu. Nah, ini yang kita mesti benahi pertama dalam organisasi kepolisian dan sudah dilaksanakan. Iya. Namun kita kalau melihat organisasi ini besar, menghadapi 270 juta rakyat. Iya. Polri kira-kira sekarang berada pada kisaran jumlah 400.000 jumlah anggota Polri. kurang Jadi sekali. belum ideal sebenarnya kalau diperbandingkan dengan 1 banding berapa itu? 270 juta rakyat. Iya. Jadi yang terutama yang perlu dibenahi sampai saat ini kita mesti menghadapi kendala adalah masalah kultural. Iya. Itu memang benar. Karena organisasi polisi kan bermacam-macam semenjak lahirnya. Iya. Pada lahir tahun 45 dia mesti bisa di bawah Departemen Kehakiman dan sebagainya. Tahun 46
polisi baru berdiri sendiri di bawah Perdana Menteri. Makanya diresmikannya 1 Juli tahun 46. Iya. Kemudian dia pernah bergabung dengan ABRI. Jadi dia salah TNI satu unsur Polri. angkatan bersenjata. Iya. Kemudian rakyat pada reformasi menghendaki polisi itu mesti berdiri sendiri. Ya itu polisi pada saat sekarang. Kita bisa membayangkan jumlah anggota polisi yang begitu terbatas dihadapkan dengan kultur atau budaya polisi dalam rangka melaksanakan tugasnya itu banyak sekali hambatan. Karena apa? Kultur ini susah sekali dirubah. Seperti kayak militerisasi seperti tadi Pak Yapi menyampaikannya demikian atau Bapak menyampaikannya demikian. Itu yang kenyataan yang kita hadapi. Tentu kita secara perlahan dan pasti sudah mengurangi. Seperti sejak zaman Pak Tito dikenal polisi berdasi dan sebagainya. Sebenarnya itu bukan baru. Pada zaman yang lalu juga demikian. Tetapi organisasi polisian di bawah militer itu, di bawah ABRI itu, membuat polisi penampilannya justru kelihatan militer daripada dia polisi sipil. Sekarang kita kembali pada bentuk organisasi sendiri. Kita menghendaki kultur kita sebagai kultur polisi yang dicintai dan dekat dengan rakyat. Kira-kira begitu. Iya. Yep. Baik, kita harus istirahat dulu, break dulu, Pak Jenderal. Nanti kita hubungi lagi. Terima kasih, Pak. Ya. Menyampaikan ataupun berdiskusi mengenai topik-topik yang fenomena di bulan ini. Sehubungan dengan HUT Polri, kita membahas polisi untuk rakyat. Tadi Pak Irjen Pol Purnawirawan Pak Jeki Uli sudah diskusi dengan kita dari Kupang langsung. Beliau sempat ataupun menyampaikannya dengan baik. Ya, sekarang dengan Opa Japi. Opa Japi gimana kelanjutannya? Silakan. Ya, saya kembali kepada frasa semula, polisi untuk rakyat. Nah, rakyat melihat polisi. Apa yang rakyat lihat? Padahal kita tahu bahwa di Polri itu ada banyak sekali organisasi di dalam lingkaran Polri, divisi maksud saya. Nah, yang rakyat lihat itu yang pertama polisi lalu lintas. Yeah. Yang kedua ketika dia bermasalah dia datang ke Polsek. Yeah. Ya, itu bukan ke Bareskrim yang di Mapolda atau di Mabes atau yang ketiga rakyat melihat itu Densus 88. Nah, yang paling memprihatinkan ketika rakyat melihat polisi lalu lintas yang nakal, mereka akan mengatakan semua polisi sama. Nah, ini stigma. Ya, Nah, ini yang dua, yang kedua itu ketika rakyat datang ke Polsek dia memberikan laporan tertentu, petugas yang menerima mutar-mutar sana sini, tidak melayani dengan baik jika ada. Nah, itu juga terjadi. Nah, ini yang masih terjadi. Nah, itu nanti ya silakan mungkin yang lain dulu. Saya hanya sampaikan itu. Pak Jekinya masih standby. Oke, mungkin. Halo. Iya, silakan Pak. Iya, Pak Jenderal, ya silakan. Itu Dilanjutkan. dua hal tadi Pak Jeki. Iya. Rakyat melihat polisi lalu lintas nakal dan rakyat melihat petugas di polsek yang ogah-ogahan menerima laporan rakyat. Padahal polisi untuk rakyat dan kata Pak Jenderal, polisi dibentuk dan lahir untuk rakyat. Ya. Mana Pak Jeki? Ini ada juga mungkin Pak Kevas mau nambah lagi. Kasusnya dia. Begini, Ya. memang itu rakyat selalu mengambil contoh yang simpel dan memang itu yang dirasakan oleh rakyat. Iya. Kemarin dalam penekanan Kapolri itu jelas dikatakan masalah lalu lintas. Ini kenapa polisi Kapolri menyinggung hal ini? Karena itu yang dirasakan oleh masyarakat bahwa di lalu lintas ini terjadi sumbatan-sumbatan atau friksi dari masyarakat dengan polisi. Nah, di situ diingatkan oleh Kapolri, pelayanannya itu perlu ditingkatkan. Karena dengan fungsi presisi ini, di mana dia prediktif, responsibilitas, transparansi dan peradilan, di sini kelihatan kalau di lalu lintas pelayanan tidak berjalan dengan baik, maka program presisi ini tidak berjalan dengan baik juga. Kita bisa lihat misalnya pengurusan SIM, Kapolri kemarin menyebut. Itu diperlihatkan oleh Kapolri, disampaikan oleh Kapolri bahwa hal itu kelihatan sepele. Tapi sebenarnya
dalam program presiden justru itu yang mesti kita Betul. hilangkan hambatan-hambatan itu. Susah ujiannya lulus itu gitu ya. Kemudian kedua yang disampaikan oleh Pak Yapi tadi mengenai masalah polsek. Polsek itu ujung tombak daripada polisi. Yap. Dalam organisasi kepolisian yang terstruktur, yang mempunyai kelompok orang yang yang banyak dan jumlahnya paling sedikit adalah di polsek. Kita mesti mengenal di bawah polsek itu ada Babin Kamtipas dan sebagainya. Tapi polsek itu ujung tombak yang paling dalam organisasi yang betul-betul diharapkan bisa menjadi peningkatan pelayanan. Karena apa? Di polsek itulah segala fungsi itu ada. Fungsi polisi terutama adalah fungsi penyidikan, bimas dan sebagainya ada di polsek. Sehingga di situ dilihat juga kalau polsek ini tidak baik, maka terasa bahwa mereka itu tidak melaksanakan tugas dengan baik. Karena masyarakat hanya kesimpulannya mereka kedua hal ini lalu lintas dan kepolisian di sektor ini adalah ujung tombak dan mereka selalu berhubungan langsung dengan masyarakat. Kira-kira begitu. Yap. Kefas, Pak Kefas ini pernah jadi Mungkin korban. pandangan saya begini loh, Jenderal. Saya punya pengalaman yang mungkin beberapa bulan kemarin cukup punya pengalaman. Bagaimana saya jadi korban begal waktu itu ya. Nah, saya lihat memang secara infrastruktur suasana di sana lokasi kejadian memang tidak menunjang. Lokasinya memang pos polisi tidak ada. Kemudian penerangan lampu juga tidak baik. Nah, kemudian ketika kita sempat bertanya juga memang infrastruktur di Polsek Gunung Putri juga tidak memadai. Armadanya kurang, personel kurang. Terus yang paling banyak sekarang di masyarakat kan no viral no justice. Nah, alhamdulillah puji Tuhannya pemerintahan itu viral. Nah, walau bagaimana kita tetap mengapresiasi lah kinerja kepolisian dengan cepat. Informasi setelah kejadian 3 minggu sudah tertangkap memang beberapa pelaku, tapi sampai hari ini masih sedang didalami. Nah, pertanyaannya, makanya kan oke lah secara kultur polisi sudah baik kinerjanya. Tapi kalau ketika tidak ditunjang dengan resources yang baik, yang bagus, ini kan juga jadi masalah juga, Jenderal. Misalnya juga dibikin CCTV ya. Bagaimana CCTV. Komisi 3 ini, apakah kemudian ada penganggaran khusus atau bagaimana untuk kepolisian ke Diberikan depan CCTV, supaya kan? membangun kultur, budaya dan infrastruktur yang bagus di dalam kepolisian gitu, Jenderal. Terima kasih. Silakan. Terima kasih. Baik, saya tanggapi sedikit. Memang anggaran polisi yang baru masuk pada tahun 2023 ini, kita sudah membahas anggaran tambahan kepolisian dari 118 atau triliun, kemudian diminta tambahan 40 triliunan. Ini sebenarnya ditujukan untuk meningkatkan pelayanan polisi kepada masyarakat. Itu dari Dewan Perwakilan Rakyat. Jelas kita nanti diketoknya pada tanggal 16 Agustus oleh Presiden menjadi anggaran belanja negara. Tetapi dari situ bisa terlihat bahwa negara sudah berusaha untuk mendekatkan anggaran ini dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Kita akui bahwa di tempat-tempat tertentu memang belum adanya pelayanan yang begitu baik karena daerahnya terisolasi dan sebagainya. Tetapi kita sudah berusaha meningkatkan dengan menyetujui anggaran-anggaran ini supaya ditempatkan, diberikan pada polisi-polisi yang di tempat yang dimana masyarakat masih membutuhkan pelayanan kepolisian itu lebih ditingkatkan. Jadi segi anggaran sebenarnya DPR menyetujui banyak anggaran yang diminta oleh kepolisian. Dan polisi sudah memberikan pada kami dan kami dalam tingkat terakhir tentu ini persetujuan dari Presiden nantinya sesudah DPR majukan bahwa kita menyetujui penambahan anggaran itu. Kita lihat saja nanti. Dan kemudian kita harapkan dengan itu maka peningkatan pelayanan polisi pada masyarakat juga terpenuhi. Kira-kira begitu. Iya, Bapak, silakan. Ya, ada komentar di channel YouTube dari Erika Hendra, ini Mbak atau Mas ya. Menarik tentang profesionalisme Polri dan juga promosi perwira, apakah ada sogokan dan lain-lain. Nah, itu poinnya nanti saya tidak bisa menjawab dengan pasti itu. Baunya mungkin ada tapi kita tidak menemukan sumbernya di mana. Nah, itu biar
perwira-perwira yang aktif yang melakukan itu semua. Demikian Mbak Erika. Nah, tapi melanjutkan tentang PR-nya Polri. Oh, break. Ya, break dulu. Ya baik, kita dengarkan dulu yang satu ini. Baik, kita kembali ke studio. Pagi ini kita mengambil topik polisi dan rakyat. Untuk rakyat ya. Pak Jeki mungkin masih di sana, Pak Jeki ya. Masih Pak. Iya, Silakan, Pak. Pak Jeki, saya tahu dalam sejarah itu ada dua polisi yang memang katakanlah sederhana. Pertama Pak Hugeng, kedua saya kenal juga Pak Madelu, itu sekeluarganya saya kenal semua. Beliau itu yang menciptakan itu STNK, BPKB ya. Nah kemudian terakhir ini ada dua polisi, yang satu Sambo, orang membuat geng, satu lagi Minahasa, jadi Minahasa ya, kalau nggak salah Teddy Minahasa. Nah, untungnya Polri tegas ya, katakanlah mengembalikan gitu, walaupun kita tahu bahwa pasti pergumulannya berat di kepolisian sendiri. Silakan tanggapannya Pak Jeki. Jadi begini, itu sebenarnya kejadian yang dialami oleh kedua perwira tinggi Polri, Sambo dan Minahasa itu adalah suatu tindakan menyimpang yang menurut saya mereka sudah tahu aturan. Tapi itu kenapa terjadi juga? Nah, kita sandingkan dengan program yang diberi oleh Pak Kapolri sekarang, prediktif, responsibilitas, transparansi dan berkeadilan. Di situ kita lihat dalam kasus ini kita sangat transparan. Polisi dalam hal ini sangat transparan. Dia menyidik, mereka menangkap, menyidik, dan kemudian dibawa ke pengadilan dan kemudian dijatuhkan hukuman. Itu semua dirasakan dengan baik. Artinya di dalam kita memberikan pelayanan pada masyarakat, kita memperlihatkan, kita mempertontonkan bahwa walaupun mereka seorang polisi dengan pangkat yang cukup tinggi, tetap mereka melakukan kesalahan, diberikan tindakan yang cukup dan seadil-adilnya di mata masyarakat. Sehingga dalam hal ini saya rasa kalau terjadi penyimpangan seperti ini adalah hal yang dilakukan oleh polisi itu sudah benar adanya. Mereka sudah melakukan ya apa adanya. Dan kemudian karena ini menyimpang, ini tentu tidak semua dilakukan oleh setiap anggota Polri. Ini sangat insidental sekali. Dan kita sendiri mengetahui bahwa masyarakat mengutuk perbuatan ini. Dan polisi secara jelas memperlihatkan, mempertontonkan pada masyarakat bahwa dia menindak dan mampu menindak siapapun yang melanggar dalam tubuh Polri. Dari pangkat rendah sampai dengan pangkat tinggi. Jadi istilahnya tumpul ke atas dan tajam ke bawah tidak berlaku. Polisi ternyata sudah melakukan yang terbaik dalam hal ini. Iya, baik. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Nah, baik, sahabat RPK dimanapun berada, silakan hubungi kami di 021-8004 3 kali, 021-800444, atau bisa di WA 0815-1800-444, atau buka YouTube, silakan berkomentar di sana. Silakan, mau ditanggapin? Ya, ada pertanyaan dari Mbak Erika Hendra di YouTube bahwa apakah pewarna melanggar prinsip jurnalis cover both side? Saya pikir tidak seperti itu. Ada hal-hal yang bisa dijawab di area publik melalui YouTube, dan juga kami tidak punya kapasitas menjawab hal-hal tersebut ya. Itu sebagai orang yang senior dan untuk teman-teman pewarna. Dan tentang dua teman Polri senior yang ada yang tadi disebutkan, Minahasa dan Sambo ya, luka-luka seperti ini memang terjadi di dalam tubuh Polri. Tubuh Polri sebagai tubuh yang utuh mungkin sakit karena ada bagian dalam dirinya terluka. Namun umumnya rakyat tidak melihat luka-luka itu sebagai luka-luka kecil di tubuh Polri, tapi mereka hanya melihat itu adalah borok yang besar di tubuh Polri. Nah, bagaimana Polri membuat menyembuhkan luka-luka ini sehingga tidak menyebar kemana-mana? Saya hanya memberikan itu saja sebagai analogi ke Pak Jeki dan teman-teman Polri yang sahabat RPK yang mendengar. Beberapa kombes menghubungi saya bahwa mereka sementara mendengar. Ya, mungkin Pak Kepos pernah tentang ini. Hari ini kita lihat ya, waktu kejadian-kejadian yang memang merubah merusak wajah Polri kala itu. Kasus Sambo, kasus Minahasa, ada keraguan-raguan di publik ya. Ada gak ketegasan dari Kapolri
Kan itu kan waktu itu kan ininya keraguan-raguan masyarakat. Karena apa? Ini peristiwa terjadi di orang sekelilingnya Kapolri. Kita tahu Sambo sebagai apa. Kemudian Teddy sebenarnya adalah seorang perwira yang cukup cerdas, yang cukup berprestasi saya kira. Tapi kemudian ketika mereka menghadapi masalah, mereka kemudian jatuh dalam sebuah kasus yang cukup besar. Itu kan pasti wajar lah kalau ada masyarakat kemudian ragu kinerja Kapolri. Tapi hari ini Kapolri sudah memutarbalikkan bahwa keraguan-raguan itu kita harus apresiasi. Karena fakta ketika kita bicara tentang kita merayakan Hari Bayangkara ini, opini publik terhadap prestasi kinerja polisi yang dipimpin oleh Kapolri kita sekarang itu 74,6. Cukup luar biasa juga. Jadi atensi positif yang diberikan ke masyarakat bahwa kinerja polisi itu udah cukup bagus ketika bicara dan hadir untuk masyarakat. Memang ada persoalan-persoalan, apalagi mungkin di dalam dunia kita sebagai jurnalis ya Opa ya. Terkadang-kadang masih ada oknum-oknum ya, Kapolres atau oknum-oknum aparat penegak hukum yang menganggap wartawan ini bukan sebagai mitra yang strategis. Ini kasus di Sumatera yang komandan minta setoran dari anak buah itu. Terus padahal untuk kita mengklarifikasi informasi yang seperti mungkin yang tadi yang ditanyakan, kadang-kadang nomor wartawan itu diblokir. Kadang-kadang ya itulah banyak fenomena. Kalau buat kami anggap itu oknum, bukan harus disoroti. Makanya masukan-masukan ini penting. Bagaimana? Karena kita masyarakat cinta terhadap Polri. Siapa lagi yang bisa menjaga Polri kalau bukan masyarakat itu sendiri? Dan kemudian, ayo ada sesuatu kejadian yang kemudian dilakukan oleh oknum, yang seperti tadi Opa Japi bilang, potret sesungguhnya yang terjadi di masyarakat bukan Humas Polri, tapi yang ada di depan mata mereka, yaitu Polantas. Nah hari ini kan juga ternyata kalau kita lihat Kapolri sudah menyatakan tidak ada lagi tilang manual, ITE, LTE ya, elektrik. Tapi faktanya kan masih saja ada di beberapa tempat terjadi penilaian manual. Nah, bagaimana pimpinan Polri bisa tahu kalau masyarakat tidak berperan aktif untuk melaporkan atau yang seperti yang hari ini lagi fenomenal, no viral, no justice gitu. Itu jadinya bukan sekedar polisi untuk rakyat, tapi polisi milik rakyat. Iya, milik rakyat. Jadi ini milik saya jaga dan saya bisa minta tolong dia. Polisi sahabat rakyat, polisi milik rakyat, polisi untuk rakyat itu. Jadi bukan sekedar TNI atau apa, tapi ini polisi yang harus dekat. Dan ketika orang berbicara negara di mana, negara hadir, harusnya polisi ada di dalam celah itu. Ini loh kami hadir sebagai representasi negara di tengah-tengah republik. Kira-kira gitu. Betul Pak. Dan sekarang kita nggak pernah dengar. Dulu waktu kita saya kecil ya, waktu kita remaja, kita seringkali mendengar kalau lapor polisi apa bro? Lapor polisi hilang ayam. Ternyata ketika lapor hilang kambing. Nanti kita minta tangkap, tapi kita harus istirahat dulu ya. Silakan. Selamat pagi sahabat RPK dimanapun berada. Kita masih bersama Pak Jeki. Beliau adalah anggota Komisi 3 DPR RI. Beliau juga prestasinya cukup baik di kepolisian. Masih bersama kami Pak Jeki. Halo. Selamat pagi. Iya. Masih Pak. Iya. Pak Jeki ada yang tanya di YouTube nih. Dia katakan begini, apa benar promosi perwira polisi harus setor ke Mabes dan ke DPR? Yang mengatakan tuh Erika Hendra. Silakan dijawab Pak. Terima kasih atas masukan yang diberikan oleh Ibu Erika. Iya. Jadi pada dasarnya tidak seperti itu. Kita bisa melihat sekarang dari proses rekrutmen polisi sekarang saat ini sangat transparan. Mereka memakai komputer, mengisi, dan langsung dimonitor bisa dilihat hasilnya. Ini contohnya dalam rekrutmen penerimaan anggota polisi baru. Yeah. Kemudian untuk
mereka mau naik pangkat atau jabatan juga mereka itu melalui seleksi yang ketat oleh pimpinannya, kemudian dipromosikan untuk kenaikan pangkat. Tapi apa yang diragukan oleh Ibu Erika tadi bisa saja terjadi, tapi itu kecil sekali kemungkinannya kecil. Karena apa? Kita hidup bermasyarakat, saling kenal. Mungkin saja ada anggota DPR mengatakan bahwa dia menitip adiknya atau keponakannya. Ini bisa saja terjadi. Tapi soal dipenuhi atau tidak kita lihat dulu. Sebab kita melihat bahwa kadang-kadang pimpinan juga melihat ada yang meminta tolong untuk membantu seseorang untuk menduduki jabatan dan sebagainya. Kita lihat selama ini yang kami perhatikan bahwa mereka yang dititipkan, misalnya dititipkan, saya tidak tahu itu terjadi atau tidak sebanyak yang seperti dikatakan oleh Ibu itu, tetapi mereka bekerja dengan baik juga. Soal ada penyimpangan kemudian terjadi dalam praktek atau mereka bekerja dan tidak baik, itu mereka juga menerima risiko juga. Jadi saya rasa tidaklah semata-mata bahwa polisi itu mesti pakai uang dan sebagainya. Kalau soal di polisi itu terjadi ada hal seperti itu mungkin saya terjadi. Kan ini masyarakat bisa melihat jumlahnya cukup besar. Jabatan tertentu yang difavoritkan juga tidak besar jumlahnya. Sehingga mereka melalui seleksi yang sangat ketat. Dan itu terjadi. Jadi saya rasa untuk Ibu Erika tidak usah ragukan lah. Polisi sedang menuju ke arah itu sekarang. Mereka untuk berkeadilan seperti yang presisi, yang kalimat terakhir berkeadilan. Kita lihat saja nanti bagaimana pelaksanaan itu dilaksanakan di lapangan. Tapi saya minta pada masyarakat tetap memberikan masukan-masukan, baik melalui viral, melalui langsung kalau mereka mengenal pimpinan, mengingatkan supaya jangan terjadi polisi-polisi yang ini yang dilakukan oleh masyarakat sudah berbuat salah, tetapi masih juga diorbitkan. Ini menjadi masalah kemudian. Ini perlu diperhatikan. Sudah minus diorbitkan. Baik, sudah ya Bu Erika ya, sudah dijawab langsung. Nah, ini saya ada pertanyaan satu nih Pak Jenderal ini. Beberapa waktu yang lalu saya dengar itu kan bahwa di BPN itu sudah ada jenderal, maksudnya penanganan mafia tanah. Karena kasus saya di Medan itu, waduh, dikeroyok itu Pak Jenderal sama mafia itu sehingga Poltabesnya aja nggak bisa bicara gitu ya. Cuma sayang sekali saya mendengar beberapa waktu yang lalu sudah digeser yang dari Mabes Bintang 2. Jadi maksud saya tadi Pak Opa Japi bilang bahwa kita dilihat di polisi dari Polsek, dari lalu lintas. Saya kira biar mereka juga takut ya Pak ya. Di Polsek di bawah itu katakanlah mereka bisa menghilangkan berkas gitu ya. Ya, karena berkas saya juga hilang di Poltabes Medan itu. Jadi harus ada yang monitor, diadakan lagi itu yang di tingkat katakanlah Bintang 2 itu di BPN agar bisa memonitor langsung. Sedemikian Jenderal. Jadi begini, saya kebetulan pernah di Komisi 2. Komisi 2 ini menangani masalah pertanahan. Dan benar, polisi menempatkan penyidiknya di Badan Pertanahan Nasional. Ada yang berpangkat kombes, ada juga yang berpangkat jenderal, karena itu job jenderal di situ. Dan memang mereka ditarik, tapi sudah diberi gantinya. Ditarik karena dia dipromosikan jenderal itu. Dan mereka banyak sekali membantu pelaksanaan tugas, terutama menghadapi mafia pertanahan ini. Saya tahu bahwa di seluruh Indonesia, bukan saya di Sumatera Utara, bahwa mafia pertanahan ini banyak sekali. Dan memberantasnya juga setengah mati. Tetapi kami harapkan masukan terus dapat datang dari masyarakat. Dan kemudian juga kita ingatkan pada Polri, ada mereka yang ditempatkan di BPN agar serius menangani masalah ini. Karena masalah ini luar biasa. Sudah, kalau menurut saya luar biasa. Karena saya di Komisi 2 menangani masalah ini. Sehingga saya tahu kasus per kasus daripada masalah ini. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, Opa, silakan. Saya cenderung mengungkapkan bahwa masyarakat sekarang ini jangan takut bersahabat dengan Polri, walaupun polisi lalu lintas atau polsek apapun. Bukan seperti dulu masyarakat enggan bersahabat dengan Polri. Kenapa? Jangan tunggu jika punya masalah baru tabrak sini tabrak sana dengan Polri. Tapi setiap saat boleh bersahabat dengan mereka, bergaul setara sebagai manusia sipil profesi biasa. Sehingga ketika ada hal-hal kecil yang terjadi seperti kasus yang dialami
Pak Kefas, dia langsung cepat karena punya sahabat di teman-teman Polri. Dan saya pikir teman-teman Polri juga seperti itu. Ketika ada teman-teman sipil, orang biasa bersahabat, jangan menutup diri. Teleponnya sering dilihat, WA-nya pesannya ada, cukup senyum, jangan menjauh gitu. Nah, sehingga termasuk kasus tanah, jika bersahabat dengan teman-teman Polri yang baik, tentu saja mereka juga bisa ada jalan keluar, solusi jika masalah. Kira-kira seperti itu dari saya. Betul. Silakan Pak. Betul, karena harapan kita Polri itu untuk semua. Dan saya percaya bahwa masalah-masalah yang ditangani polisi itu hanya bukan bicara tentang masalah-masalah hukum dulu, tetapi berbicara tentang pembinaan, pengayoman, bagaimana peran Kamtibmas di masyarakat, ada sebuah kesadaran. Akhirnya apalagi kan saya dengar ada polisi masuk RW. Jadi mungkin itu di Jakarta ya, Opa ya, tapi belum sampai ke daerah. Bagaimana mengayomi polisi sampai dengan tingkat RT. Kalau misalkan memang polisi seperti yang Jenderal tadi bilang 400.000 orang Kurang sekali. mengawal 270 bus, 1 banding berapa? Iya. Idealnya kan harusnya polisi mengayomi mungkin 100 perbandingannya menurut saya. 500 ya Pak ya. Nah, itu kan udah luar biasa sekali ya Jenderal ya. Jadi makanya memang ini kan problematika dengan resources yang ada, dengan personil yang terbatas, makanya polisi harus hadir sebagai sahabat masyarakat. Masyarakat diajak, masyarakat diminta untuk berperan aktif untuk menjaga lingkungan masing-masing. Nah makanya saya percaya dengan adanya jenderal juga di DPR dan kemudian dengan kinerja polisi sekarang itu wajah potret polisi ini udah humanis, udah baik dan lain sebagainya. Tapi kan bagaimana kalau ada oknum-oknum yang melakukan sesuatu yang menyimpang dari tupoksi polisi, Jenderal. Nah ini kan kalau tidak viral, tidak ada sanksi. No viral, no justice. No Ini kan justice. persoalannya gitu kan. Itu gimana tuh? Bagaimana fungsi melekat untuk fungsi pengawasan melekatnya tuh? Gitu Jenderal. Sebenarnya begini, kita melihat memang terlihat dari luar sudah viral baru ada yang kena. Tapi sebenarnya pembenahan ke dalam sudah dijalankan. Banyak pengawasan ke dalam sudah dijalankan. Banyak tindakan diberikan pada anggota, mulai dari mereka mangkir, mereka melakukan tugas yang tidak benar, mereka terima sudah dilaksanakan juga. Tentu itu kebanyakan itu tindakan ke dalam dilakukan. Tentu kita berharap bahwa pelan-pelan dari tindakan ini akan memberikan warna polisi yang lebih baik lagi. Tapi saya yakin pada para pimpinan Polri yang ada sekarang, tentunya mereka tidak akan melacurkan diri mereka dengan membiarkan anggota melakukan seenaknya. Pasti mereka akan mengadakan penertiban. Dan saya lihat di polisi sekarang sudah banyak sekali daripada anggota maupun pimpinan, mereka berlomba-lomba untuk mengerjakan yang hal terkait. Saya beri contoh di NTT itu polisi ada sampai mereka membuka tempat panti asuhan dengan biaya pribadi, menampung anak-anak yang miskin di daerah NTT loh Pak. Ini di Pulau Jawa banyak juga. Hanya memang itu kadang-kadang tidak kelihatan. Dan mereka melakukan pendekatan-pendekatan seperti demikian dilakukan oleh mereka dengan menyisikan daripada sebagian gajinya diberikan untuk kepentingan masyarakat. Itu dalam bentuk pembinaan masyarakat. Waktu. Kemudian penindakan di lapangan terhadap penjahat-penjahat juga polisi tambah tegas. Dan saya yakin ini terus dilaksanakan oleh seluruh polisi di Indonesia. Memang kalau terjadi ada penyebaran 1-2 itu organisasi ini cukup besar, 400-an ribuan orang. Tentunya saja kalau ada 1-2 yang menyimpang, tapi kita berusaha, polisi berusaha untuk saya lihat untuk berjalan on the track. Kira-kira begitu Pak. Iya, terima kasih. Pak, closing statement dulu Pak ya. Langkah sahabat-sahabat RPK, jangan takut bersahabat dengan polisi. Pengalaman saya bersahabat dengan polisi dari pangkat kecil sampai jenderal, tetap saja dia sudah pensiun tetap juga bersahabat dengan saya. Jadi closing statement. Salam buat sahabat-sahabat RPK yang juga anggota Polri. Ya, closing statement. Terima kasih.
kehadiran polisi untuk masyarakat, saya percaya potret hari ini bahwa wajah polisi itu udah lebih humanis. Ya. Dan kita bisa melihat bahwa mereka seperti yang kita bayangkan di masa lalu. Dan mereka sudah melakukan kinerja-kinerja yang baik. Tapi kalau memang ada pengawasan, ayo kita awasi sama-sama. Karena polisi ini milik kita. Polisi ini keluarga kita. Polisi ini adalah bagian yang ada di tengah masyarakat yang harus dijaga. Itu saja. Dan dari saya, selamat Hari Bayangkara ke-77 untuk Pak Polisi, dan kita apresiasi kinerja-kinerja Kapolri yang luar biasa untuk membuat polisi yang memiliki potret lebih baik. Terima kasih. Sambung minggu depan. Ya, terima kasih Jenderal dari jauh-jauh dari Kupang telah memberikan pencerahan kepada kita semua. Terima kasih. Salam. Terima kasih Iya. Pak Tony. Iya, Tuhan berkati Pak. Berkati. Shalom ya. Ya, baik sahabat RPK dimanapun berada, kami di sini yang bertugas, saya Tony Armando, kemudian ada di sini Pak Mas Tampu Bolon, ada Opa Japi, ada Bang Kefas, mengucapkan terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Ya, Ya. selamat pagi, sampai Ya, jumpa. ya.